Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast, alhamdulillah berjumpa kembali kita di podcast Basnas selanjutnya. Tentu dengan menghadirkan berbagai narasumber lainnya yang kita akan mendapatkan banyak cerita dan tentu banyak sekali inspirasi. Kali ini di podcast Basnas kita akan menghadirkan Wakil Bidang 3 dan Wakil Bidang 4. Wakil Bidang 3 adalah Bapak Haji Ahmad Rafi'i. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ferry. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah kita harus terus semangat, segar puasa ini. Segar, nggih. Bagaimana kabarnya Bapak Haji Mawardi Hatta? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat. Semangat, lancar puasa nggih. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Izin nanti mungkin akan kembali ke Pak Mawardi Hatta, ke Pak Ahmad Rafi'i dulu. Iya. Pak Ahmad Rafi'i, kira-kira bidang 3 ini membidangi apa saja Pak? Oh iya, mungkin bagi sebagian masyarakat belum banyak yang tahu ya. Salah satu bidang di Basnas itu adalah bidang perencanaan, kemudian keuangan dan pelaporan. Jadi bidang kami ini adalah bidang yang mensupport aktivitas kegiatan bidang-bidang lain, terutama pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan SDM secara umum. SDM itu. Kalau bidang Pak Mawardi, kira-kira bidang 4 ini menangani tentang apa? Ya, saya kebetulan diberi kepercayaan untuk bidang 4 yang membidangi SDM, kemudian sekretariat dan umum. Jadi pembinaan SDM, SDM-nya AMIL dalam hal ini. Ya. Okay. Dan bidang umum. Baik. Terkait dengan program perencanaan Basnas sendiri, itu seperti apa Pak perencanaan di Basnas Pak? Nah, jadi dalam rangka fungsi dan tugasnya Basnas, itu bidang kita di perencanaan itu adalah membuat rencana strategis, kemudian membuat rencana kerja anggaran tahunan, yang mana itu adalah merupakan catatan resmi kita yang secara transparan dan berkesinambungan, sehingga di dalam setiap aktivitas itu terekam dengan baik, sehingga baik itu sisi pengumpulan, baik itu sisi penyalurannya dan pengelolaan SDM itu akan terrekod dengan baik. Selama ini kira-kira itu targetnya Pak ya? Iya. Yang akan dicapai. Ya, itulah fungsi tugas di kami. Jadi kalau laporan keuangan yang tahunan itu produk daripada bidang kami. Sehingga setiap hal yang terkait dengan informasi apapun di Basnas itu kita yang mengeluarkan. Cuman support data itu adalah dari masing-masing bidang. Berarti untuk program perencanaan di tahun 2022 ini kira-kira targetnya, prospeknya akan tercapaikah di akhir tahun kira-kira Pak? Nah, ini dari hasil rapat pleno pimpinan yang merupakan masukan juga dari kawan-kawan di AMIL Pelaksana. Di 2022 ini kita mentargetkan pengumpulan itu sebesar 18 miliar. Jadi 40% itu dari target atau realisasi di tahun 2021. Nah, jadi target ini insya Allah bisa kita capai karena melihat daripada tren kenaikan pengumpulan dari tahun ke tahun yang kita himpun itu kenaikannya signifikan. Ini mungkin karena memang kepercayaan masyarakat kepada Basnas sudah semakin baik, ya. Kemudian juga transparansi laporan yang disampaikan kepada masyarakat, para muzaki itu juga baik, sehingga mereka semakin meyakini, percaya kepada Basnas Kalimantan Selatan. Nah, ini tentunya kita sangat berterima kasih. Tapi ini masih belum maksimal kalau memang ini harus terus kita tingkatkan lagi. Kira demikian. Dan mudah-mudahan rencana ini sampai di akhir 2022 tercapai. Insya Allah tercapai. Yakin kita tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira perencanaan di bidang 3 apakah itu juga merencanakan para amilin ini Pak, yang terkait di bidang 4? Apakah masuk di situ Pak? Iya, jadi sebagaimana saya sebutkan di depan tadi, bahwa support kita sebagai supporting system, data ini kami kumpulkan dari masing-masing bidang. Jadi masing-masing bidang ini menyampaikan programnya,
keuangan mengolahnya, sehingga keluarlah rencana kerja anggaran tahunan Basnas secara menyeluruh. Termasuk juga masalah SDM. Di SDM mengatur apakah memang dari bidang-bidang lain itu memerlukan tambahan amil. Terus bagaimana berapa yang kebutuhan amilnya itu tergantung dari bidang masing-masing. Contoh misalnya di Ramadan tahun ini kita merekrut banyak relawan. Nah, relawan ini kan merupakan istilahnya kalau di perbankan atau perusahaan itu tim marketing lah, tim marketingnya Basnas. Tapi relawan-relawan ini kerja mereka itu setengah bulan sebelum Ramadan, full Ramadan, dan pasca Ramadan nanti. Nah, kita harapkan dari relawan-relawan inilah nanti muncul bibit-bibit amil yang baru, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan semacam tes yang rekrutmen yang baru atau apa, cukuplah dari relawan ini kita ambil. Kira demikian. Dari perencanaan saya beralih ke amil, Bapak. Kira-kira jumlah amil saat ini berapa di Basnas, Pak? Sekarang ini jumlah amil, ada amil kontrak 2 orang, kemudian amil tetap 21 orang. 21 Jadi orang. Jadi jumlahnya 23 orang yang sedang bekerja ini. Sedang bekerja itu termasuk juga pimpinan-pimpinan? Pimpinan 5 orang. 5 orang. Berarti 28 orang. Iya, 28 orang. Ya. Cara pengelolaan untuk amilnya sendiri seperti apa, Pak? Jadi terkait dengan pengelolaan amil, dari awal rekrutmen itu kita memang merujuk kepada peraturan yang ada ada peraturan lembaga, jadi mengenai syarat-syarat amil, kemudian tata cara penyeleksiannya bagaimana melalui testing, wawancara dan sebagainya. Nah, setelah diterima amil itu, pertama kali dia statusnya amil kontrak. Nah, setelah amil kontrak ini ya selama 1 tahun lah. 1 tahun minimal, Pak. Minimal 1 tahun. Setelah 1 tahun kita evaluasi apakah amil kontrak ini dalam bekerjanya bagus, disiplin, kemudian patuh kepada pimpinan, dan juga kerjanya juga maksimal. Dan kalau dinilai sudah bagus, bisa kita lanjutkan untuk amil tetap. Dia menjadi amil tetap, tapi tergantung yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan memang mau meneruskan menjadi amil tetap, ya langsung saja kita angkat menjadi amil tetap. Nah, sudah kalau amil tetap itu nanti dia akan diberikan jenjang golongan. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Ini tergantung dengan ijazahnya. Ya, jadi seperti PNS juga ya. Ada penggolongan jabatan. Kemudian nanti kalau sudah berjalan beberapa waktu, nanti kalau ada posisi yang kosong bisa dia dinobatkan ataupun dipromosikan. Misalnya menjadi kepala bidang atau menjadi kepala bagian. Itu jadi bisa sepanjang kinerjanya bagus. Dan tadi memenuhi syarat-syarat seperti golongan dan mungkin kompetensi lainnya. Salah satu persyaratan amil itu yang diterima usianya. Jadi antara 18 sampai 40 tahun. Amil. Jadi amil itu minimal 18 tahun, maksimal usianya 40 tahun. Lulus SMA ya. Kalau nanti ada amil yang masuk sebelum 18 tahun, berarti tidak memenuhi syarat. Atau ada amil yang mau melamar tapi usia sudah 41 tahun, juga tidak bisa diterima. Karena peraturan lembaganya begitu. Baik, Dan Basnas ini kan Pak ya milik pemerintah. Apakah misalnya karyawan atau amil diperlakukan sama seperti pegawai-pegawai pemerintah lain, artinya ada kesejahteraan seperti itu, ada kalau misalnya selama di lapangan terjadi keselamatannya terganggu, kira-kira adakah selama ini peristiwa gitu kejadian atau adakah jaminan-jaminan yang sampai dengan hari ini itu diberikan kepada amil? Ya, jadi amil itu memang ada kesejahteraannya seperti tunjangan atau upah, dan mengacu kepada UMR atau UMP, upah minimum provinsi. Jadi mengacu ke sana, kita berikan gajinya per bulan berapa, kemudian ada lagi tunjangan jabatan. Jadi bagi yang punya jabatan, kepala bidang atau kepala bagian, itu ada juga tunjangannya. Kemudian
Ada lagi nanti sumbangan untuk hal-hal lain seperti sumbangan pernikahan, ada sumbangan kematian, mungkin Amel ada yang meninggal dunia atau ada orang tuanya yang meninggal dunia, itu ada batasannya diberikan sumbangan duka. Nah, kemudian mengenai perlindungan ada juga, yaitu BPJS, asuransi kecelakaan kerja. Jadi Amel yang kebetulan mendapatkan kecelakaan kerja akan diberikan asuransi itu. Ini mudah-mudahan tidak ada, dan selama ini memang belum pernah ada ya Pak ya. Alhamdulillah tidak ada. Kita terhindar dari segala. Soalnya saya dengar tadi ada program andalan Basnas, yaitu tanggap bencana yang mungkin Amel di lapangan rentan mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Rentan. Sedikit tadi ada pembahasan terkait perlindungan, itu berarti membutuhkan perencanaan anggaran keuangan ya Pak ya. Nah, terkait transparansi selama ini bagaimana pertanggungjawaban dari bidang 3 terkait keuangan ini sendiri Pak? Ya, Basnas ini kan lembaga pemerintah non struktural, di mana keberadaannya itu dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Satu hal yang disebutkan adalah bahwa Basnas itu wajib dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Nah, jadi kita tidak bisa mengelak. Jadi setiap tahun kita memang wajib diaudit. Nah, selama mulai tahun 2016 kita kemarin itu sudah masuk audit. Di 2016, 17, 18, 19, 20 sampai 21, 6 tahun berjalan. Ini kita sudah diaudit dan alhamdulillah laporan keuangan kita yang diaudit semuanya wajar tanpa pengecualian, artinya kita tidak ada catatan-catatan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa transparansi profesionalisme dalam pengelolaan keuangan sudah berjalan. Karena yang menilai ini bukan internal tapi adalah eksternal, kantor akuntan publik. Nah, oleh karena itu terkait dengan berbagai kebijakan yang kita keluarkan, termasuk di dalam bagaimana pengelolaan anggaran, bagaimana pengendalian dari sisi anggarannya sendiri. Nah, itu kita berkiblatnya adalah pada rencana kerja anggaran yang ada. Basnas ini kalau kita boleh katakan lembaga unik, karena kita bekerja itu nggak ada uangnya, kita bekerja kan mencari uangnya dulu. Dari situlah kita akan mendapatkan karena yang namanya hak amil. Hak amil inilah yang kita gunakan untuk operasional kita. Nah, di samping itu, di samping hak amil kita juga dapat bantuan hibah dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah, alhamdulillah Basnas ini setiap tahun dapat dana bantuan hibah. Inilah yang kita gunakan sebagai dana operasional. Dana operasional kita. Kira demikian. Terkait transparansi tadi, apakah berjenjang Pak? Yang dari kabupaten melapor ke provinsi begitu? Apakah itu juga dilakukan? Jadi posisi Basnas ini di kabupaten itu masing-masing dia punya kewenangan. Jadi punya kewenangan, Basnas pusat punya kewenangan, Basnas provinsi punya kewenangan sendiri, Basnas kabupaten kota punya kewenangan sendiri. Kalau provinsi koordinator wilayah. Jadi terkait misalnya bahwa Basnas ini wajib dilakukan audit, maka kita memberikan masukan, petunjuk kepada Basnas kabupaten kota untuk mereka dilakukan audit. Kadang-kadang kesulitan di Basnas kabupaten kota itu adalah dari sisi pendanaan. Nah, jadi kita alhamdulillah setiap tahun itu lebih daripada separuh itu kabupaten kota sudah dilakukan audit. Nah, selama ini pengumpulan zakat infak sedekah itu seberapa besar Pak? Dari tahun ke tahun itu dari rencana kerja yang kita tetapkan itu kenaikannya maksimal 40% ya. Nah, jadi selama ini alhamdulillah kita dalam rencana kerja itu mencapai target yang ditetapkan. Tahun kemarin itu kita tetapkan 13 miliar. 13 miliar. Nah, karena ternyata pandemi cukup mempengaruhi juga. Jadi dari hasil pengumpulan kita hanya mencapai kurang lebih 11,7. 11,7 ada penurunan karena ada koreksi kemarin dari pihak kantor akuntan, ada koreksi.
dari sisi pengumpulan, sehingga 11,7 itu kurang lebih kalau kita hitung mungkin sekitar 80 sekian persen ya dari target kita 13. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama itu adalah kondisi ekonomi masyarakat mungkin agak ada pengaruhnya. Kemudian yang kedua juga bahwa selama ini masyarakat kita mungkin dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya langsung kepada mustahiknya mungkin atau yang berhak menerimanya ya. Karena masa pandemi ini kan ada yang kena PHK, ya kan, ada yang kena apa istilahnya kehilangan pekerjaan di tempat-tempat yang misalnya kayak honorer itu mungkin kalau di pegawai negeri Pak Kiai ya itu tidak ada pengaruh kalau di pegawai negeri, tapi yang di perusahaan di rumah-rumah makan itu mungkin mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Nah, mungkin bagi para muzaki yang dekat, yang ada keluarganya, yang ada tetangga, mungkin mereka lebih ke sana menyalurkannya. Tapi bagi kita adalah bahwa penyaluran zakat melalui Basnas ini merupakan sebuah role model ya kalau kita bilang demikian. Kenapa? Zakat ini kan harus kita berdayakan. Jangan sampai zakat itu lebih banyak sifatnya konsumtif saja. Konsumtif dalam pengertian orang yang mampu, tetapi dia tidak kita berdayakan. Nah ini kan seharusnya kalau bisa lebih kita berdayakan. Kita berikan usaha mereka. Nah Basnas punya itu program itu. Mudah-mudahan ke depan program-program kita dari sisi produktif itu akan semakin lebih bisa ditingkatkan. Yang konsumtif mungkin bisa kita tekan lagi. Ya, terkait peningkatan program kerja yang ada di Basnas, tentu ini peran luar biasanya itu ada di Amil ya Pak ya. Ya, betul. Nah kira-kira terkait dengan Amil ini adakah kompetensi atau sertifikasi yang harus dilalui oleh para Amil Pak? Iya. Jadi Amil ini kan karena melingkupi semua bidang, jadi bidang pengumpulan ya peran Amil juga dituntut, kemudian bidang pendistribusian dan bidang-bidang lainnya peran Amil juga dituntut semaksimal mungkin. Oleh karena itu maka diharapkan Amil ini Amil yang profesional. Nah untuk itu maka diadakanlah sertifikasi. Jadi Amil perlu mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh Basnas RI bersama RISP ya, Lembaga Sertifikasi Indonesia. Nah, dan bukan hanya Amil saja sebetulnya yang harus sertifikasi, pimpinan juga harus sertifikasi supaya nanti melahirkan kerja yang profesional gitu. Untuk sementara ini kita sudah merencanakan kemarin sertifikasi Amil ini pada bulan Maret. Tetapi ini masih menunggu informasi dari pusat. Kemudian juga karena di beberapa kabupaten kota yang masih dalam proses seleksi calon pimpinan Basnas kabupaten kota, maka kita menunggu itu dulu. Kalau nanti semua kabupaten kota sudah selesai seleksi dan sudah dilantik pimpinannya, maka kita akan merencanakan mengadakan sertifikasi provinsi Kalsel. Jadi pusat tadi yang mengadakan langsung yang pusat, ya. Pusat. Iya. Untuk seluruh Kalimantan Selatan. Untuk seluruh Kalimantan Selatan rencana ya. Oh, tidak satu persatu per kabupaten, tidak Pak ya, serentak begitu. Oh iya. Kalau per satu kabupaten kita mungkin biayanya terlalu tinggi mungkin ya. Jadi kita usahakan nanti seprovinsi ya. Kalau dulu malah secara nasional Pak ya diadakan. Cuma kalau secara nasional itu mungkin nanti biayanya dari provinsi agak besar, biaya transportasi, biaya akomodasi dan sebagainya. Jadi kita usahakan dari pusat lah yang ke tempat kita untuk memberikan sertifikasi itu. Kita kumpul Pak Kiai lah. Kita kumpul. Dan di sisi anggaran ini pengaruh kan? Iya, pengaruh nanti. Dan itu acaranya mungkin 1 minggu ya. Kurang lebih 1 minggu lamanya. Pelatihan. Dan itu bisa ada yang lulus dan tidak lulus mungkin ya? Barangkali itu ada. Jadi nanti setelah selesai pelatihan itu akan ada semacam ujian akhirnya barangkali ya untuk mencari lulus atau tidak ini kan. Nah setelah lulus baru nanti diberikan sertifikat oleh LSP tadi, lembaga sertifikasi tadi. Nah menurut penilaian Pak Haji, kira-kira adakah kaitan sertifikasi tersebut dalam kinerja khususnya di bidang pengumpulan begitu? Ya, tentu saja ada pengaruhnya. Artinya dalam rangka meningkatkan pengumpulan, meningkatkan efektivitas
pendistribusian dan pendayagunaan tentu ada pengaruhnya. Karena dengan adanya sertifikasi itu kan akan menjadikan AMIL ini lebih profesional, sehingga mereka bekerja dengan lebih baik ya dalam rangka melakukan pengumpulan, pendistribusian dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Terkait profesional tadi yang Pak Yai sebutkan, apakah di Basnas ini ada peraturan kelembagaan seperti itu? Oh iya. Jadi kita di Basnasnya ada punya peraturan kelembagaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kalsel. Dan di dalam peraturan kelembagaan itu memuat berbagai hal mengenai AMIL, mulai cara-cara rekrutmen, persyaratan-persyaratannya, kemudian mengenai kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, ya kemudian juga mengenai tadi ada tunjangan upah minimumnya, ada juga mengenai sanksi-sanksi yang diberikan, gitu. Jadi mengatur berbagai hal itu ada di dalam peraturan kelembagaan. Kalau tidak salah peraturan kelembagaan ini memuat 15 bab 70 pasal. Masya Allah. Ya, dengan rinciannya ayat-ayatnya gitu ya. Ya. Langsung terdiam udah mendengar berapa pasal tadi itu. Iya, 70 pasal. Terkait dengan peraturan yang dimiliki di bidang 4, kira-kira di bidang 3 adakah peraturan juga, Pak? Iya, kalau bicara peraturan lembaga itu peraturan lembaga keseluruhan. Jadi melingkupi semua bidang, bidang 1, bidang 2, 3, 4 ya. Nah, di peraturan lembaga itu sebagaimana penjelasan Pak Yai tadi, itu mengatur secara keseluruhan terkait dengan AMIL. Jadi di situ terkait dengan AMIL mulai dari tadi rekrutmennya, kemudian gajinya, kemudian mungkin lemburnya, penghargaan yang diberikan, masalah lembur, sanksinya, di situ lengkap disebutkan. Dan peraturan lembaga ini dibikin itu punya masa waktu cuma 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Itu harus diperbaharui kembali. Apakah ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan, ditinjau ulang? Mungkin ada kebijakan yang dianggap kurang kurang mendukung kinerja daripada AMIL, ya harus kita rubah. Tapi setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun. Baik Pak, terkait biaya operasional yang sewaktu-waktu kira-kira ini bagaimana penggunaannya? Mengambil dari mana kira-kira Pak? Iya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di depan bahwa operasional Basnas ini ada 2 sumber pembiayaan. Yang pertama dari hak AMIL. Jadi dari hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah itu kita ambil hak AMILnya. Karena dari 8 asnaf yang menerima salah satunya adalah AMIL. Itu pertama. Yang kedua, bantuan hibah dari pemerintah daerah, kemudian juga bantuan dari Kementerian Agama. Nah, ini ada 3 sumber. Nah, dari 3 sumber inilah kita merencanakan untuk operasional yang kita bagi masing-masing tugas di bidang 1 masalah pengumpulan, mulai mereka dari promosinya, mungkin mendatangkan narasumber dalam rangka sosialisasi, atau mungkin mengadakan semacam bahasanya tuh tablik akbar, misalnya untuk untuk mengumpulkan massa, kemudian di sana kita sampaikan mungkin tausiah, nah itu juga itu ada di situ. Jadi biaya-biaya promosi itu ada di situ. Bikin brosur, pamflet, pasang baleho, videotron dan lain sebagainya. Itu harus mereka buat, harus mereka rincikan, sehingga dalam pengaturan pembagian biaya itu akan kelihatan nantinya anggarannya. Masuk misalnya di penyaluran begitu juga untuk operasional. SDM juga dalam rangka pelatihan. Nah, ini berapa kira-kira target pelatihan yang harus kita lakukan di tahun 2022 ini? Pelatihan apa saja? Pelatihan masalah misalnya strategi pengumpulan, kemudian juga misalnya bagaimana pendistribusiannya, kemudian bagaimana meningkatkan profesionalisme AMIL di dalam pengelolaan keuangan,
mereka harus memahami tentang akuntansi syariahnya berdasarkan PSAK 109. Kemudian mereka harus memahami SIMBA. Nah, ini pelatihan semua ini. Jadi terkait kompetensi tadi ya Pak? Iya, kompetensi. Ya, jadi semuanya itu harus kita rancang di rencana kerja anggaran. Jangan sampai lepas dari situ. Nah, kira-kira itulah gambaran secara umum. Baik, kita lanjutkan Bapak. Kira-kira kan lembaga AMIL itu kan banyak sekali Pak. Nah, kira-kira bagaimana hubungan Basnas sendiri itu dengan lembaga-lembaga AMIL lainnya di Kalsel? Jadi selama ini memang hubungannya ya hubungan koordinasi ya. Jadi hubungan koordinasi antara Basnas Kalsel dengan lembaga AMIL Zakat yang ada di daerah kita ini. Dan mereka itu juga melaporkan hasil pengumpulan, hasil pendistribusian kepada kita setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali di Basnas Kalimantan Selatan. Bisa datang langsung dan juga melalui online gitu Pak ya? Ya, biasanya secara langsung. Oh, secara langsung. Baik Bapak, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Wakil Bidang 3 Bapak Haji Ahmad Rafi'i dan Bapak Haji Mawardi Hatta, Wakil dari Bidang 4. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga selalu sehat, lancar puasanya Pak ya bersama dengan keluarga. Iya. Baik sahabat Basnas, itu tadi perjumpaan kita, diskusi yang luar biasa bersama Wakil Bidang 3 dan Wakil Bidang 4 Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kanal YouTube Basnas Kalimantan Selatan, dan jangan lupa juga follow akun Instagram Basnas Kalimantan Selatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan Anda untuk menonton Basnas Kalimantan Selatan hingga akhir sesi. Saya Kori Albanjari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.